debu dan jerami. Jerami itu adalah, saudaraku, kalau di kampung tumpuk padi. Untuk ambil berasnya, ya, untuk ambil berasnya yang putih itu ditumbuk dulu. Setelah ditumbuk, baru ditampik. Begitu ditampik, sekam-sekamnya, debu-debunya akan ditiup angin dan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dibakar. Adakah engkau dan saya ini menjadi jerami di hadapan Allah? Carilah beras yang murni. Amin. Biarlah engkau dan saya menjadi beras yang murni. Saudaraku, itu kalau ditumbuk pun sakit. Untuk menjadi beras yang murni harus mengalami fase pertumbuhan. Ditumbuk dulu. Itu sakit, saudara. Untuk mendapatkan beras yang murni. Tuhan mau agar supaya engkau dan saya menjadi beras yang murni, yang bermanfaat. Haleluya. Seringkali, saudaraku, kita asal datang ke gereja jadi pendengar. Jadi pendengar, jadi penonton. Saudara kalau lihat orang main bola, saudara-saudara yang bola ini, ada yang suka bola? Gak ada ya? Ada ya? Ada, pasti ada. Sekali gol masuk ke tangan. Saudaraku, kita jadi penonton. Coba jadi pemain, saudara. Larinya udah setengah mati. Untuk masuk bola aja harus setengah mati. Terus udah lari aja pun, mau kesana mau sini. Waduh, banyak ngomong kita yang dengar, yang lihat dan yang komentar. Karena penonton bagaimana bisa dia lari? Dia bilang, terus, cepat, tendang. Wah, gagal. Orang dari penonton suka banyak ngomong, banyak protes. Tetapi kalau orang pemain Setengah mati. dia setengah mati. Berjuang. Dia berjuang betul-betul. Bagaimana caranya agar supaya saya menang? Jadilah engkau pemenang-pemenang. Jangan jadi penonton. Apa penonton pernah ada yang menang? Ada yang menang penonton? Pernah ada yang menang. Nangis karena kalah taruhan. Bukan, nangis karena apa? Karena kalah. Itu judi. Dan Tuhan tidak suka judi. Saudaraku, terlalu banyak. Banyak terjadi di gereja-gereja besar. Semua itu hanya penonton, saudara. Mulai kritik sana, kritik sini. Pendetanya udah kurus kering begitu. Kurusnya jadi lama juga kali ya. Kurang makan kan ya? Kurang makan. Makan jadi ukur-ukur lagi. Ngomong kurusnya jadi tambah. Itulah, saudara. Kalau pendetanya gemuk, makanya enak-enak. Pendetanya gemuk, Makanya enak-enak. gue punya kepuluhan hati sampai. Itulah kalau pendeta gemuk. Itu loh. Perutnya gendut begitu. Gua apa kurus? Gua yang kasih duit gua kurus. Dia gemuk. Makan duit gua banyak-banyak. Bahaya. Aduh, Tuhan. Nah, saudaraku, kita bersyukur. Mari kita mau jadi pemain. Jangan jadi penonton. Haleluya. Begitulah. Kalau jadi pemain, dia tidak mungkin, dia tidak mungkin terlambat. Ya pasti datang tepat waktu. Amin. Amin. Pasti datang tepat waktu. Sebelum Tuhan datang, sebelum Anda datang, Tuhan sudah ada di sini. Amin. Anda belum datang, jam 6 Tuhan sudah ada di sini. Dia sudah duduk dan tunggu. Mana ini siapa yang datang? Yang datang duluan siapa? Oh, Adel. Tadi Adel datang duluan. Absen. Pak Johan ya? Iya. Oh, Pak Johan yang datang. Kedua. Oh iya ya. Pak Johan yang datang duluan. Itu pemain. Kalau orang pemain itu datang pasti duluan. Kenapa?
terlambat sudah kau datang padaku? Mengapa dulu kau tinggalkan diriku? Akhirnya lagu waktu terpoli tadi. Itu lagu siapa ya? Saya sendiri nggak tahu. Cerita. Lanjut. Ambles ya. Jadi saudaraku jangan terlambat. Harus mau jadi pemain. Amin. Saudaraku, pada saat Yohanes selesai tugas, begitu saat Yohanes selesai bertugas, tugasnya Tuhan dia selesaikan. Dia sudah berseru-seru di padang gurun, katakanlah jalan bagi Tuhan. Setelah dia sudah bertemu dengan Yesus, selesailah dia. Akhirnya dia dipenjara oleh Herodes. Begitu dia dipenjara oleh istrinya Herodes, Herodia, anaknya Herodia, minta supaya Herodes potong kepalanya Yohanes. Saudaraku, jadi orang Kristen gak gampang. Masih mikir jadi orang Kristen, masih mau jadi orang Kristen, masih mau ikut Yesus, masih mau tidak? Amen. Kalau saudara kita yang lain katakan, lu ikut Yesus, lu dipantek, lu di kayu lu. Nanti lu dipantek, lu di kayu. Lu digantung tuh sama seperti Yesus tuh. Saudara, lu masih mau? Yohanes dipancung lehernya dan diberikan kepada Herodes. Ngeri tidak saudara? Saudaraku, Tuhan mau agar supaya kita mau taat walaupun apapun terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa tidak takut kehilangannya karena aku, maka dia akan mendapatkan nyawanya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara jangan takut kita mati di hadapan Tuhan. Kalau kita mati pun kita pasti masuk surga. Haleluya. Jangan takut mati. Haleluya. Saudaraku, sebenarnya saya tidak takut mati. Tapi pergi ke dokter supaya selesaikan. Dan waktu dokter minta saya harus dioperasi, saya tidak takut mati, saya tidak mau dioperasi. Dan sampai hari ini masih hidup kan? Amin. Haleluya. Sampai hari ini masih hidup. Amin. Karena Tuhan, bukan karena saya. Amin. Haleluya. Jangan kita fokus kepada diri kita sendiri. Sebab ia bertanya kepadamu, jika aku datang kedua kali, adakah aku dapat iman di bumi ini? Apakah benar kita ngotot mencari Tuhan sungguh-sungguh setiap hari? Apakah benar-benar kita hidup kudus setiap hari? Apakah benar-benar kita hidup menjadi berkat setiap hari? Ini pertanyaan yang masing-masing kita harus jawab. Ini pertanyaan yang masing-masing kita harus jawab. Next. Dua Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4, beginilah firman Tuhan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, saudaraku, seringkali kita mengeluh. Kita mau mengenakan pakaian yang baru, tetapi yang lama kita tidak mau lepas. Bagaimana mungkin saudaraku pakai pakaian baru dengan pakaian lama? Kira-kira bisa masuk nggak? Tidak.
Dan kedua, kira-kira yang lama itu, yang baru itu bisa jadi kotor nggak? Bisa. Pasti bisa jadi kotor. Orang ingin hidup baru, tetapi hidup lamanya dia tidak mau lepaskan. Hidup lamanya dia dapat terus dalam diri dia. Ya, bagaimana yang baru bisa timbul, saudara? Justru lepaskan dulu yang lama. Baru yang baru itu akan dipakaikan kepada kita. Dan lama-kelamaan yang baru itu timbul dalam diri kita. Kita ini adalah pewaris, bahkan warga kerajaan surga. Jadi warna hidup kita pun adalah warna kerajaan surga. Amin. Haleluya. Bukan warna kita di warna dunia, warna kerajaan surga. Karena engkau dan saya adalah warga kerajaan surga. Haleluya. Warga negara kita, warga negara surga. Hanya ada cuma 2 undang-undang di surga. Hanya ada 2 undang-undang yang Tuhan berikan kepada warga-warga negara kerajaan surga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal-akalanmu, dan dengan segenap kekuatan. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya 2 undang-undang ini, 2 hukum ini yang Allah berikan kepada manusia. Manusia surga. Ada manusia surga? Kalau kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita, maka tidak ada lagi yang namanya benci. Benci tapi rindu Tuhan. Itu dia. Ya, tidak lagi ada benci di dalam hati. Selalu senang. Kemarin saudara saya ada di rumah Pak Yohanes dengan Ibu Rahel. Saya ketemu dengan bapak dan ibunya, bahasa Jawa. Untuk saya bisa ngerti bahasa Jawa. Jadi saya bahasa Jawa sama Ibu E, karo Bapak E. Ya benar, ini saya bahasa Jawa. Wih, mantap tuh ya. Mestinya pagi ini bapaknya Rahel mau datang, tapi ibunya yang nggak mau. Sehingga akhirnya ibunya, bapaknya harus jagain ibunya di rumah. Tapi kita berdoa supaya suatu ketika mereka semua diselamatkan. Amin. Amin. Itulah kerinduan Rahel. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, perlu kita doakan. Gak bisa bahasa Indonesia ibunya, ya, gak mengerti. Oleh sebab itu, mestinya Pak Andreas datang bahasa Jawa sama orang. Nah, iya, kenapa saya ajak Pak Andreas? Karena Pak Andreas pintar bahasa Jawa. Kalau saya kan bukan orang Jawa. Hah? Orang Ari katanya. Saya senang. Justru mereka itu butuh Yesus. Untuk itu harus kita yang ngerti, kita datang kasih tahu Yesus kepada mereka. Amin. Haleluya. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Sebab selama masih diam di kemah ini, kita masih mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya fana itu ditelan. Nah, saudara, kedagingan kita harus dikikis terus menerus. Baju lama kita harus dilepaskan, baru digantikan dengan baju yang baru. Baju lama dilepaskan dulu. Karakter, kebiasaan buruk kita harus kita tinggalkan. Oh, saudaraku, hobi kita, hobinya main apa?
game. Oh, bukan saya yang ngomong ya. Hobinya main game. Hobinya main game. Tetapi apa yang terjadi saudara? Saking main game dari sore sampai pagi lagi lupa ke gereja. Hah? Saya nggak lupa siapa-siapa ya. Tapi justru itu imbasnya saudara. Imbasnya itu orang main game dari sore sampai pagi lagi, itu imbasnya pasti nggak masuk gereja. Serius? Kenapa? Karena ngantuk. Toh datang ke gereja pasti tidur. Ya. Manusia lama kita harus dicopot, maka yang baru akan timbul. Manusia rohani tentunya sudah tidak lagi kecewa. Kalau rohani kita bagus dan kuat, maka rohani kita akan bersinar dan kita akan tampil cemerlang di hadapan sesama. Maka orang akan melihat betapa murni dan saleh hidup kita. Haleluya. Amin. Kita baca coba sama-sama itu. Mulai dari manusia rohani tentunya sudah tidak lagi kecewa. 1, 2, 3. Manusia rohani tentunya sudah tidak lagi kecewa. Kalau rohani kita bagus dan kuat, maka rohani kita akan bersinar dan kita akan tampil cemerlang di hadapan sesama. Maka orang akan melihat betapa murni dan saleh hidup kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau seperti itu. Tetapi jika jasmania kita yang timbul, maka kita akan terus menerus kecewa dengan Tuhan. Ada pernah saudara kecewa dengan Tuhan? Ada? Ada pernah saudara kecewa dengan Tuhan? Udah doa terus sudah. Tuhan gak kasih. Pernah gak? Nah, jujurlah. Ya. Pasti pernah. Haleluya. Ya. Ya. Sekarang sudah tidak ya? Puji Tuhan. Tapi masih ada yang di sana. Yang di sana masih ada. Di sini nggak ada, di sana. Mungkin yang nggak datang kali. Mungkin yang nggak datang ya hari ini masih kecewa. Baik. Tetapi jasmani kita yang full, maka kita akan terus menerus kecewa dengan Tuhan. Kalau kita terus mempertanyakan Tuhan, itu berarti kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan terhadap kita. Baik. Tuhan sudah pasti berdaulat penuh atas hidup kita. Dan kita tidak bisa semena-mena dengan Tuhan. Tetapi kan Tuhan bisa semena-mena dengan kita. Saudaraku, Tuhan berdaulat di dalam diri kita. Tuhan berdaulat di dalam diri kita, ini artinya seluruh kehidupan kita ini ada di dalam Dia. Dia berdaulat penuh. Apapun sampai rambut di kepalamu Dia tahu semua ada jumlah berapa. Anda tahu rambutmu ada berapa? Tidak. Ada? Lebih dari satu. Tidak tahu kita rambut kita ada berapa, tapi Tuhan satu rambut pun Tuhan tahu. Yang jatuh Tuhan tahu. Oleh sebab itu saudara, Dia berdaulat penuh dalam diri kita. Dia tahu persis kehidupan kita. Dia tahu apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Dia tahu persis apa yang menjadi kesusahanmu. Dia tahu karena Dia berdaulat dalam dirimu. Oleh sebab itu saudaraku, jangan kita semena-mena dengan Tuhan. Tapi Tuhan bisa semena-mena dengan kita. Oh, oleh sebab itu saudara, mari kita mau
bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saudara itu penting sekali untuk kita. Nah, Roma 6 ayat 6. Tinggal satu lagi kita selesai. Roma 6 ayat 6, baca. Silakan. Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6, begini firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun sekali-kali, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Tubuh lama kita sudah disalib bersama Kristus. Saudara yakin itu? Amin. Tapi kenapa masih tetap ada terus? Kenapa masih tetap ada terus dalam diri kita? Itulah manusia, saudara. Kita minta sama Yesus supaya Yesus menguduskan, menyucikan setiap hari. Kenapa setiap kali kita datang kepada Tuhan, begitu kita berdoa, Tuhan ampunilah dosaku, Tuhan ampunilah perbuatanku, kesalahanku. Kenapa? Karena kita manusia yang suka berbuat dosa. Kita belum sempurna, tapi mari kita mau berusaha untuk jadi sempurna. Amin. Engkau dan saya belum sempurna, tapi mari Allah mau agar supaya kita menjadi sempurna. Mari kita berusaha menjadi sempurna bersama Kristus. Kita dapat melakukan perbuatan yang benar. Haleluya. Kita manusia baru, tetapi jika kita masih suka berbohong, kita masih memakai pakaian lama. Siapa yang suka berbohong? Termasuk saya. Siapa yang masih suka berbohong? Saya. Saya juga berbohong. Dari pagi, jauh dari malam. Malam istriku minta, kasih 10.000, mau beli terigu. Saya bilang, mana gua ada duit lu? Padahal duit ada, saudara kan di kantong ada. Bohongan dia. Ada duit di kantong banyak. Bukan di judul. Pulang ibadah kita ambil. Ada 10.000. Akhirnya saya kasih keluar 5.000 kasih dia. Minta 10.000, kasih 5.000. Saya bilang, Elizabeth tambah 5.000. Dia ngotot juga kayak nggak punya duit. Ya, jadi kita sama-sama saling menipu nih. Jadi saudaraku, seringkali pun kita berbuat seperti itu. Ampun. Saudaraku, orang yang berbohong masih memakai pakaian lama. Kemenangan kita bukanlah kita mengalahkan musuh, tetapi kemenangan kita ketika daging sudah tidak lagi berkuasa atas diri kita, dan itulah baru kemenangan yang sesungguhnya. Kita harus sama-sama. Kemenangan kita 1, 2, 3. Kemenangan kita bukanlah kita mengalahkan musuh, tetapi kemenangan kita ketika daging sudah tidak lagi berkuasa atas diri kita, dan itulah baru kemenangan yang sesungguhnya. Amin. Kita harus menjadi orang Kristen yang berbobot. Amin. Karena Tuhan mau agar kita menang dan selalu menang. Amin. Tuhan mau engkau dan saya selalu menang. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang Kristen walaupun tinggal dekat batu perlindungan Kristus, tetapi hidupnya selalu saja santai. Tidak hidup di dalam kewaspadaan dan tidak hidup di dalam takut akan Allah. Tidak peduli dengan kerohanian, tetapi mereka hanya sibuk menikmati kedagingan mereka sendiri. Saudara, ini terjadi. Ini terjadi. Akhir-akhir ini orang lebih mementingkan dirinya sendiri, egois terhadap dirinya sendiri daripada terhadap
daripada mengikuti Kristus dengan sempurna dan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu saudaraku, anak mau agar supaya kita mau betul-betul serius dengan Tuhan. Next. Waktu yang kritis bagi kita untuk diserang iblis saat kita mencari kesempatan lepas keluar dari jalan Tuhan. Saudaraku, ketika hidup di dalam dosa dan hidup sesuka hati tanpa peduli akan firman Allah, ketahuilah bahwa penyakit kronis yang mematikan itu sementara bekerja di dalam hidup rohanimu sampai akhirnya dokter surgawi angkat tangan karena sudah tidak tertolong lagi, karena pintu tobat telah tertutup. Coba kita baca itu sama-sama. 1, 2, 3. Ketika hidup di dalam dosa dan hidup sesuka hati tanpa peduli akan firman Allah, ketahuilah bahwa penyakit kronis yang mematikan itu sementara bekerja di dalam hidup rohani kita sampai akhirnya dosa surgawi angkat tangan karena sudah tidak tertolong lagi, karena pintu tobat telah tertutup. Oh, jangan sampai pintu tobat itu tertutup, saudara. Tuhan mau agar supaya sadar kita. Saudaraku, sebelum kita sudah tidak ada lagi waktu untuk kita. Mari kita mau bersungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Sebagai ayat terakhir itu dibaca bersama-sama sebagai ayat terakhir. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 22. Bangkit dan berdiri dan baca. Kita semua Wahyu pasal 3 ayat 15 mulai. Sama-sama baca. Aku tahu segala kelemahanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, aku akan mengangkat kau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malah miskin putra dan pelajar, maka aku nasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dibunyikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan bagi minyak untuk melepas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa berkasih, ia tegur dan berbaca, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Lihat, aku berdiri di dekat pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke dalam kamarnya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhtanya. Siapa dirinya, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh daripada Maha Penyemah. Amin. 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 Ini yang Tuhan mau. Jangan panas pun tidak, dingin pun tidak, suam-suam pun kita akan dimuntahkan saudaraku. Cicik di hadapan Tuhan. Cicik saudaraku di hadapan Tuhan.
musik.